Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NIM C0C01919, Prodi Akuntansi D3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan akuntansi perpajakan, yaitu dengan judul memahami konsep pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi. Yaitu yang pertama, definisi entitas asosiasi dan entitas anak. Entitas asosiasi adalah suatu entitas, termasuk entitas non-korporasi seperti persekutuan di mana investasi menduniai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam vektur-vektur bersama. Jika estimate memiliki pengaruh signifikan, tapi kepemilikan sahamnya antara 20-50%, maka termasuk entitas asosiasi. Pengakuan menggunakan metode ekuitas. Jika pengendalian bersama, maka pengakuan bisa menggunakan metode ekuitas atau bisa juga konsolidasi profesional. Yang terakhir, entitas memiliki lebih dari 50% saham, maka termasuk pengendali laporan keuangan anak konsolidasi dengan induk. Yang selanjutnya, entitas anak adalah suatu entitas, termasuk entitas bukan perseorangan terbatas seperti persekutuan yang dikendalikan oleh entitas lain. Entitas induk adalah suatu entitas yang mempunyai satu atau lebih entitas anak. Pengendalian adalah kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk memperoleh manfaat dari aktivitas entitas tersebut. Konsep metode biaya dan metode ekuitas. Metode ekuitas adalah suatu metode pencatatan investasi yang mencatat investasi awal sebagai biaya perolehan yang akan ditambah atau dikurangi dengan laba maupun rugi yang didapatkan setelah tanggal perolehan. Sementara itu, pengertian metode ekuitas berdasarkan PSAK 15 adalah sebagai berikut. Metode ekuitas merupakan sebuah metode akuntansi yang mencatat investasi pada mulanya sebagai biaya perolehan dan selanjutnya akan disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan investor atau aktiva bersih investasi seperti tanggal perolehan. Metode biaya adalah suatu metode pencatatan investasi yang mencatat nilai investasi sebagai harga perolehan. Dalam hal ini, penghasilan investasi dianggap sebagai bagi hasil dan tidak mempengaruhi besar investasi dari investor bersangkutan. Metode biaya digunakan apabila besar kendali atau kepemilikan investor terhadap perusahaan tersebut lebih kecil dari 20%. Kedua metode ini dibutuhkan dalam pencatatan laporan keuangan perubahan ketika sebuah perusahaan atau perusahaan induk investor mengakuisisi perusahaan lain atau perusahaan anak investi dengan berbagai tujuan, diantaranya yaitu yang pertama, memperoleh keuntungan dari potensi pendapatan masa depan investi. Yang kedua, keinginan investor untuk memperoleh kendali atau perusahaan lain. Yang ketiga, kemudahan memasuki pasar baru apabila perusahaan anak investi telah cukup dikenal di area atau bidang bersangkutan. Yang selanjutnya, diversifikasi operasi. Yang selanjutnya, memperoleh teknologi baru yang bisa mengunjang bisnis. Yang terakhir yaitu mengurangi jumlah kompetitor. Yang terakhir, ruang lingkup properti investi, yaitu properti investi di DSAK IAI, memahami kebutuhan serta urgensi untuk mempertimbangkan aset selain tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang mungkin secara substansi serupa penggunaan dengan aset yang dikategorikan sebagai properti investasi sesuai PSAK 13. Akan tetapi, perubahan ruang lingkup PSAK tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan aset selain menara telekomunikasi seperti papan reklam dan tangki penyimpanan gas dan masuk dalam ruang lingkup PSAK 13. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.